di tengah-tengah banyak tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami memohon bimbingan Tuhan, menuntun kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam segala sesuatu yang kami lakukan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami pada malam hari ini, kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh datang berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat 10, Bapak Ibu Saudara ayat ke-11 dan ayat ke-16 sampai 17 kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 10. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bersama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu lalu. Minggu lalu Pendeta Rosa sudah memaparkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan manusia di hari-hari terakhir atau di akhir zaman. Dijelaskan dengan begitu detail bahwa kehidupan manusia di akhir zaman mereka akan hidup seturut dengan kehendak mereka sendiri. Kehidupan manusia akan berpusat pada dirinya sendiri dan semuanya tentang dirinya sendiri. Mereka akan melakukan berbagai macam hal menuruti keinginan dagingnya sendiri. Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita zaman ini kan ditulis sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, kira-kira bagian manakah dari firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat ke-9 ini yang mungkin sudah mulai terlihat, terasa, terjadi di zaman kita sekarang ini? Di situ dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka menyombongkan diri, pemfitnah, berontak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di zaman kita sekarang, kira-kira bagian mana yang sudah mulai terasa dan terlihat terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar sesungguhnya semua hal yang dikatakan di dalam bagian ini sudah mulai terlihat dan semakin jelas di zaman kita sekarang ini. Kita melihat ada begitu banyak orang ya di sekitar kita. Kejahatan kita temukan di mana-mana. Banyak informasi yang kita dengar, tiba-tiba ada jenazah mayat seseorang ditemukan tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Lalu kita mendengar begitu banyak korupsi terjadi di negara kita yang belum selesai sampai hari ini. Juga penyelewengan terjadi di mana-mana. Orang-orang saling menipu, kasih yang mulai hilang, dan semuanya berpusat pada diri sendiri. Dan kita memperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan benar terjadi di zaman kita sekarang ini. Nah, pada malam hari ini kita diberitahukan tentang bagaimana kehidupan Timotius
yang pada waktu itu surat ini dikirimkan kepadanya oleh Paulus, dan kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini, menghadapi orang-orang atau berurusan, berada di tengah-tengah kehidupan manusia di akhir zaman dengan cara hidupnya yang seperti itu. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus mengontraskan kehidupan Timotius dan tentunya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Di tengah-tengah kacaunya kehidupan orang-orang dunia, di tengah-tengah hancur dan bobroknya cara hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah kemerosotan moral masyarakat di sekitar kita, Timotius dan kita yang hari ini juga sebagai orang percaya dipanggil untuk berbeda dari dunia. Orang-orang percaya dipanggil untuk menunjukkan kehidupan yang sama sekali berbeda dari cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita melihat bahwa kita harus berdiri di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada tantangannya. Ketika berani berada di jalur yang benar, ada tantangan yang harus dihadapi di situ. Di dalam seluruh surat Paulus kepada Timotius, baik suratnya yang pertama maupun suratnya yang kedua, Paulus berkali-kali menyampaikan kepada Timotius bahwa ada dua hal yang sangat urgent sekali yang akan dihadapi Timotius di dalam pelayanannya, di dalam kepemimpinannya. Apa itu? Yang pertama adalah penganiayaan, dan kedua adalah penyesatan yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat. Penganiayaan merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari oleh orang percaya. Ketika engkau berani memegang teguh kebenaran, berada di jalur yang benar, kemungkinan besar engkau akan dianggap aneh oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Penganiayaan adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kita hindari. Sebab itu adalah bagian dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Demikian juga dengan penyesatan. Bukankah kita perhatikan di tengah-tengah kekristenan akhir-akhir ini ada begitu banyak hal-hal pengajaran-pengajaran yang mungkin kita katakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal itu berpotensi untuk menyeret kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjauh dari Tuhan. Bahkan ikut terseret di dalam penyesatan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali firman Tuhan menyapa kita, memanggil kita untuk tidak goyah di tengah-tengah perubahan zaman yang terjadi, di tengah-tengah kemerosotan moral masyarakat yang terjadi. Kita tidak boleh menjadi seperti buluh yang digoyah, yang mudah digoyangkan angin. Kemana angin mengarah, dia juga ikut serta di sana. Kita tidak boleh menjadi buluh yang digoyangkan angin, yang tunduk lemah di hadapannya. Dari arah manapun angin bertiup, kita ikut serta di sana. Tetapi kita diajak, dipanggil untuk seperti batu di tengah derasnya banjir, kita akan tetap berdiri teguh menghadapi goncangan kehidupan. Paulus memberikan dirinya sebagai teladan dari orang-orang yang telah mengalami banyak hal di dalam pelayanannya. Paulus memberi dirinya contoh dan teladan orang-orang yang telah memegang teguh kebenaran tersebut. Dan dia memaparkan kepada Timotius dan kepada kita semua pada hari ini, bagaimana kehidupan Paulus yang mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Namun di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, ia telah membuktikan dirinya tetap berdiri teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh sedikit pun. Minggu depan kita akan membahas bagaimana Paulus menyatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali, patut kita teladani, kita contoh dan kita pikirkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Timotius sendiri telah mulai ikut serta melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bahkan dia sudah mulai mencicipi bagian-bagian dari penganiayaan dan penderitaan itu sendiri di dalam pelayanannya. Selama ia mengikut Paulus, bersama-sama dengan Paulus, bahkan ia sendiri di dalam pelayanan, dia sudah mulai mencicipi bagaimana pahitnya penganiayaan itu, bagaimana manisnya penganiayaan dan penyesatan yang terjadi itu. Tetapi lihat, seolah-olah Paulus berkata demikian, seperti demikian.
bahwa lebih baik menderita karena kebenaran daripada berbahagia di dalam penyesatan yang ujung-ujungnya menghancurkan. Bapak Saudara, Paulus menunjukkan kehidupan yang benar-benar berbeda dari orang-orang yang hidup hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Semakin hari mereka semakin bertambah jahat dan mereka dihancurkan oleh perbuatan mereka sendiri. Di dalam ayatnya yang ke-13, ke-12, Paulus mengatakan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah, pasti beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi orang-orang yang hidupnya di dalam penyesatan, mereka berpikir mereka telah melakukan yang benar. Tetapi justru mereka semakin disesatkan oleh pikiran mereka sendiri, oleh hati nurani mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak berdiri teguh di dalam kebenaran yang asalnya daripada Tuhan. Dan akhirnya mereka ikut terseret jauh, lebih jauh dan lebih dalam lagi di dalam kesesatan itu, dan akhirnya mereka dihancurkan. Bukankah kalau kita perhatikan zaman kita sekarang, kita melihat begitu banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Kita sering mengatakan mungkin bahwa kenapa orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, kenapa mereka semakin nikmat hidupnya? Kenapa orang yang korupsi susah sekali untuk ketahuan? Kenapa orang yang korupsi justru dia dipenjara tidak di tempat yang seharusnya dan sepantasnya, tetapi malah mendapatkan tempat yang lebih mewah, lebih nyaman? Kenapa? Lihat, Ibu Saudara. Orang yang tidak mengalami pertobatan akan diseret oleh kejahatannya sendiri. Maka bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam menghadapi tantangan di akhir zaman ini? Ada hal yang serius dan harus dihidupi oleh Timotius dan kita hari ini sebagai orang-orang percaya. Apa itu? Paulus berkata bahwa engkau harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar sejak engkau kecil. Engkau harus menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam surat Paulus kepada Timotius, baik yang pertama maupun yang kedua, Paulus berulang kali berkata kepada Timotius, anak rohaninya itu, untuk senantiasa hidup berpaut dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan itu? Karena tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar dan berbeda di tengah-tengah kekacauan di lingkungan sekitar kita yang kita temukan. Sangat tidak mudah. Di lingkungan pekerjaan engkau menemukan orang-orang yang mungkin hidupnya menyeleweng gitu ya, menggelapkan pajak, melakukan berbagai macam kejahatan gitu. Bagaimana engkau tetap mempertahankan kehidupan yang benar di tengah-tengah itu? Saat engkau menunjukkan kehidupan yang benar, orang yang tidak melakukannya akan menganggap saya dan Bapak Ibu Saudara aneh sendiri gitu. Yang lainnya melakukan hal yang seperti ini, tapi engkau sendiri berada di jalur yang benar, engkau akan dianggap aneh. Tapi bagaimana kita tetap melakukannya? Bagaimana ketika di tempat kerja kita menemukan orang-orang yang suka berbohong, suka menipu, suka memeras dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, tidak mudah bagi seseorang untuk memelihara dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan itu. Di tengah-tengah banyaknya godaan dan tantangan hidup, bagaimana kita tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu dan berpegang teguh di dalamnya? Maka Paulus berkata kepada Timotius, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, ke-14, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Bagiannya yang B, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Di dalam bagian ini Timotius tidak lagi disuruh untuk Timotius belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau harus mulai belajar akan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak lagi disuruh tentang itu. Sebab ia sudah tahu akan kebenaran itu
Dia sudah belajar sejak ia masih kecil sekali. Firman Tuhan itu sudah diperdengarkan di telinganya. Ia sudah mengenal akan Taurat, diperdengarkan, diperkenalkan kepadanya tentang siapakah itu Tuhan. Dan hukum-hukum Allah itu seperti apa. Ini sudah bukan waktunya lagi bagi Timotius untuk belajar. Tetapi ini adalah waktunya bagi Timotius bagaimana ia tetap berada dalam semua kebenaran yang telah ia pelajari. Bagaimana ia menghidupi kebenaran dan melakukan segala sesuatu berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Berbeda dengan orang-orang yang hidup berdasarkan kehendak dan pengertian mereka sendiri, Timotius dipanggil untuk hidup berpegang teguh pada seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah ia dengarkan. Mari kita renungkan kembali, siapakah yang mengajarkan kebenaran itu kepada Timotius? Tentu peran Paulus sangat besar di dalam perjalanan iman Timotius. Paulus memiliki peran yang sangat besar dalam pengenalannya akan Tuhan. Tetapi jauh sebelum Paulus ada bersama-sama Timotius, Timotius telah mengenal apa itu kebenaran, telah belajar akan kebenaran firman Tuhan, telah mengenal siapakah itu Allah, melalui siapa? Neneknya Lois dan ibunya Eunike. Maka Paulus berkata, berpegang teguhlah pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini itu. Peganglah kebenaran itu, hiduplah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, melekatlah di dalamnya. Sehingga engkau tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ada satu bagian penting yang saya soroti pada bagian ini. Paulus berkata bahwa berpegang teguhlah di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar dan engkau yakini. Dengan senantiasa mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya bertanya-tanya, apa pentingnya mengingat orang yang mengajarkan sesuatu kepada saya? Apa pentingnya mengingat seseorang yang mengajarkan sesuatu kepada saya ketika saya memegang teguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Mengapa ini penting sekali Paulus mention dan perintahkan kepada Timotius? Mengingat latar belakang Timotius, kalau kita ingat kembali, Timotius ini lahir di dalam keluarga yang berbeda budaya, beda keyakinan. Ayahnya adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Tetapi ibunya dan neneknya adalah seorang Yahudi yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Maka bayangkanlah sebuah keluarga dengan perbedaan latar belakang, perbedaan keyakinan seperti ini. Tentu tidak mudah bagi Lois, ibunya Timotius, dan Eunike untuk memperkenalkan kebenaran itu kepada Timotius. Di sana terjadi suatu perjuangan yang cukup berat sekali. Maka dengan semua perjuangan ibunya dan neneknya untuk pembentukan kerohanian Timotius, Timotius wajib mengingat semuanya itu. Oleh karena itu bagi setiap kita yang hadir hari ini, secara khusus untuk rekan-rekan yang mengajar di sekolah minggu, apa yang engkau ajarkan kepada anak-anak sekolah minggumu itu sangat penting sekali untuk saat ini. Bagi setiap kita sebagai orang tua, apa yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu, kepada ponakan-ponakanmu, bisa jadi pengajaran yang kita ajarkan saat ini bagi anak-anak sekolah minggu kita, bagi anak-anak kita, bagi ponakan-ponakan kita, sangat berarti di dalam kehidupan mereka ke depan. Entah di dalam semua pengajaran yang kita sampaikan, mungkin ada satu atau dua hal yang benar-benar termemorize, tersimpan di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan ketika ke depan mereka menghadapi suatu kondisi yang tidak mudah, kita tidak tahu bagian mana yang mereka ingat, dan itu justru menguatkan hati mereka. Kita tidak tahu. Maka bagi setiap kita sebagai orang tua, ajarkanlah firman Tuhan itu terus-menerus kepada anak-anakmu. Bagi engkau sebagai guru-guru sekolah minggu, ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu dengan benar kepada anak-anak sekolah minggumu.
Saya ketika weekend, sampai hari ini anak-anak sekolah minggu saya, mereka sudah lebih tinggi dari saya karena saya tidak bertumbuh lagi gitu tingginya. Tapi anak-anak sekolah minggu saya sudah jauh lebih tinggi dari saya gitu ya. Mereka waktu itu masih kelas 5 SD, saya sudah kuliah gitu. Tapi sekarang mereka sudah SMA, sudah mau kuliah. Sampai hari ini masih komunikasi. Masih tanya, "Kak, kapan kesini Kak? Kapan kita main lagi seperti ini?" Kita tidak tahu bagian mana yang mereka ingat dari apa yang pernah saya sampaikan. Bagian mana yang mereka ingat dari apa yang engkau sampaikan. Ketika kelak mereka menjadi dewasa dan mereka menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu kepada mereka. Di semester 4 kalau nggak salah, saya sempat ingin menyerah dalam studi saya. Kenapa? Saya menyerah karena saya tidak mengerti prinsip dan pemahaman konsep dari Allah Tritunggal. Bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak mudah saya pahami. Maka saya memikirkan untuk keluar saja dan menyelesaikan, udahlah selesai aja, mungkin ini bukan panggilan saya. Saya memikir seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat saya bertahan? Yang membuat saya bertahan bukan memikirkan tentang panggilan saya. Tetapi yang membuat saya bertahan adalah dengan mengingat perjuangan mama saya. Perjuangan mama saya membuat saya bisa masuk di sekolah teologi, itu sangat tidak mudah sekali. Saya mengingat-ingat dari awal bagaimana mama saya menangis, bagaimana mama saya bekerja mencari duit gitu ya, supaya ada biaya kuliah, supaya ada biaya transportasi saya. Dan itu saya ingat semua, lalu saya mikir, kalau saya meninggalkan sekolah teologi studi ini, sia-sia perjuangan orang tua saya. Dan itu menggetarkan hati saya. Saya lahir dari keluarga Kristen, namun tidak dalam pengajaran firman Tuhan yang kuat. Saya menyadari itu. Dari kecil kami dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga Kristen. Dan inilah yang menjadi pergumulan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga Kristen yang tidak kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bergumul bagaimana caranya agar kehadiran saya bisa membentuk dan menolong seluruh keluarga saya untuk mengenal dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saya bergumul sekali bagaimana kehadiran saya sebagai seorang tante bisa membantu pembentukan kerohanian, menolong ponakan-ponakan saya untuk boleh mengenal Allah berdasarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh firman Tuhan. Saya rindu mereka boleh berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Sebab saya pikir hanya itu yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya tidak bisa memberikan harta gitu ya. Tidak bisa memberikan mereka hadiah karena jumlah mereka banyak. Kalau hanya saya beri satu, yang lainnya cemburu. Gak bisa seperti itu. Tapi saya pikir saya harus menceritakan firman Tuhan. Memperkenalkan Kristus kepada mereka. Apakah engkau yang hadir hari ini berpikir bagaimana caranya memperkenalkan firman Tuhan? Mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak saya. Kelak ketika saya punya cucu, apa yang harus saya lakukan? Ingat, yang berperan di dalam pertumbuhan iman Timotius bukan hanya ibunya, tetapi neneknya. Engkau yang akan segera menjadi nenek, menjadi popo, menjadi kakek. Apa yang akan engkau lakukan? Apa yang akan ibu-ibu, bapak ibu saudara ajarkan kepada cucu-cucumu ke depan? Engkau yang punya anak saat ini, apa yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat egois jika ada orang tua yang tidak mengarahkan anaknya untuk mengenal Tuhan. Dan malah membiarkan mereka untuk memilih sendiri keyakinannya. Saya sedih ketika ada beberapa orang yang bilang bahwa udahlah mereka udah gede-gede kok, mereka tahu apa yang benar. Mereka punya hak sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka. Mereka berhak punya kebebasan untuk memilih agama mana yang akan mereka yakini. Dan saya rasa engkau sebagai seorang orang tua Kristen sangat egois di dalam bagian
ini. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan keluarga yang menikah beda agama. Mereka menikah beda agama, ya otomatis mereka punya kesepakatan. Ya udah, anak-anak kita nanti terserah dia mau ikut yang mana ketika dia sudah besar, diberi kebebasan dia mau memilih yang mana. Sangat disayangkan. Sementara firman Tuhan berkata, didiklah anakmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Perkenalkanlah Kristus kepada anak-anakmu. Dan bawalah mereka mengenal akan Tuhan itu. Kita melihat sekarang ini, bukankah banyak orang tua yang ketika ditanya, mana anak remajamu? Aduh susah tolong dong, lause, hubungi dia. Seolah semuanya dibebankan kepada hamba Tuhannya, kepada lausenya, kepada pendetanya. Peran orang tua yang utama dan pertama di dalam pembentukan kerohanian anak-anak itu jauh lebih besar dari peran gereja. Maka pikirkan hari ini, ada yang datang dengan membawa anaknya hari ini. Apa yang akan engkau ajarkan kepada anak-anakmu? Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius dan kita semua dipanggil untuk berbeda dari dunia. Dengan hidup berpegang teguh pada kebenaran. Oleh karena itu bangunlah kehidupanmu berdasarkan firman Tuhan. Bangunlah pola pikir saya dan Bapak Ibu Saudara berdasarkan firman Tuhan. Bangunlah prinsip dan motivasi saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam melayani berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu. Bangunlah kehidupan keluarga Anda berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu. Karena itulah kekuatan kita. Jika engkau dan saya tidak bersandar dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, jika akarnya tidak kuat, engkau akan mudah diombang-ambingkan. Maka ketika kita berakar dan berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan itu, kita dikatakan seperti rumah yang dibangun di atas batu yang teguh itu. Maka pikirkan hari ini apa yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Maka Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah. Kalau saya bahasakan mungkin seperti ini. Ketika banyak sekali godaan, tantangan yang engkau hadapi Timotius. Mungkin itu tidak mudah bagimu, berat sekali bagimu. Mungkin hampir-hampir engkau menyerah. Saat engkau mulai menyerah, ingatlah apa yang telah engkau pelajari sejak kecilmu. Ingatlah bagaimana perjuangan nenekmu dan ibumu mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepadamu. Tidak mudah. Pikirkan itu baik-baik Timotius. Yang kedua adalah mengingat apa yang menjadi keunggulan dari kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang menjadi manfaat dari kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita harus berpegang teguh di dalamnya dan kita harus berdasar di dalamnya, kita harus berakar di dalamnya di dalam menghadapi hari-hari terakhir ini. Beberapa minggu lalu mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar ada satu hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia. Dosen dari Saat Malang dipanggil Tuhan, Ibu Rahmiati Tanujaya. Saya tidak kenal beliau sebenarnya. Yang saya tahu adalah beliau adalah teman dekat dari rektor saya. Namun ada kalimat yang mungkin terdengar di telinga Bapak Ibu Saudara dan mungkin juga ada yang belum mendengar. Ada slogannya, tadi sore juga Lose Jason menyampaikan di KW. Dia berkata demikian, kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri. Kira-kira apa maksud dari kalimat ini? Saya nggak pernah berbincang-bincang dengan beliau karena beliau tidak mengenal saya juga tidak mengenal beliau. Tapi saya menerka-nerka, apa maksud dari kata kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri? Saya coba menelaah dan menafsirkan gitu ya. Saya coba menafsirkan, kalau salah nanti ada alumni-alumni Saat boleh dipaparkan lebih detail lagi maksudnya. Saya mencoba memahami bahwa kalimat tersebut mungkin mengisyaratkan dan memberitahukan kepada setiap kita bahwa seseorang yang mengenal Allah,
ia pasti tahu dirinya, kenal dirinya di hadapan Allah. Dan ketika seseorang kenal dirinya siapa, ia pasti tahu diri di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana ia harus hidup. Oleh karena itu seseorang harus mengenal Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang dipaparkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mengenal segala kekayaan, hikmat, kuasa, dan kemegahan yang dimiliki oleh Allah yang satu-satunya pencipta langit dan bumi itu. Ketika engkau dan saya mengenal Allah yang seperti itu, tidak ada kata lain selain berkata engkau akan terkagum-kagum akan Dia. Ketika seseorang mengenal akan Allah yang kudus, dahsyat dan luar biasa itu, lalu melihat ke dalam diri kita akan menyadari siapa saya di hadapan Tuhan. Tuhan begitu kudus, begitu megah, begitu luar biasa, begitu besar, tak tertandingi. Dan saya ternyata sekecil itu dan tidak ada apa-apanya. Saya hanyalah segelintir debu saja. Allah ternyata hebat dan luar biasa. Dan aku ini tidak ada apa-apanya. Maka tidak ada hal lain yang kita lakukan adalah selain tunduk di hadapan Allah yang agung itu. Dan berserah kepadanya. Kita akan menjadi orang yang tahu diri. Oh ternyata aku ini gak ada apa-apanya. Rupanya. Aku ini ternyata orang berdosa yang tidak layak memegahkan diri. Maka dengan begitu kita akan menjadi orang yang tahu diri di tengah-tengah masyarakat. Dan kita akan tahu bagaimana menempatkan diri kita, kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kesombongan di dalam dirinya. Karena ia tahu hanya Allah saja yang besar. Dan tanpa Allah dia bukan siapa-siapa. Ia sungguh menjadi tahu diri. Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia yang dipaparkan dalam ayat 1 sampai ayat 9 ini. Apa yang membuat mereka sombong? Apa yang membuat mereka memegahkan diri? Sesungguhnya mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Sehingga mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana seseorang tahu dan kenal Tuhan? Tuhan yang seperti apa yang harus kita kenal? Jawabannya adalah dari firman Tuhan. Firman Tuhan memperkenalkan kepada kita tentang siapakah itu Tuhan. John Piper berkata, kita adalah umat Alkitab. Kita mengenal Tuhan melalui Alkitab. Kita bertemu Kristus melalui Alkitab. Kita melihat salib di dalam Alkitab. Iman dan kasih kita dinyalakan oleh kebenaran-kebenaran mulia firman Tuhan. Kita telah merasakan keagungan ilahi firman. Dan yakin bahwa kita adalah harus mengenal diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Alkitab itu penting dan itu berguna untuk kehidupan. Ini adalah kekayaan. Firman Tuhan adalah kekayaan. Dan di dalam bagian ini Paulus memaparkan kepada Timotius arti penting dan keunggulan dari firman Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat 15, 16 dia menyampaikan dengan begitu indah arti penting dan manfaat dan keunggulan dari firman Tuhan itu. Bahwa firman Tuhan itu menuntun seseorang untuk mengenal siapakah itu Allah, siapakah itu Kristus dan keselamatan yang ia kerjakan. Firman Tuhan itu menumbuhkan iman di dalam hati seseorang, yang mendidik seseorang pada jalan kebenaran, yang menyatakan kesalahan dan mengingatkan untuk kita kembali kepada kebenaran. Maka ayat 16 dia katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga melaluinya setiap orang percaya di ayat 17 diperlengkapi untuk perbuatan baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh bersinar di tengah-tengah kebobrokan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, baik Timotius maupun kita hari ini sebagai orang-orang percaya, mari berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sebab ini adalah harta terbesar yang tidak mampu dunia berikan kepada kita. Ini adalah kekuatan kita.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan pembahasan surat Timotius ini. Kita sudah mendengar dengan detail sekali tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin ribuan kali bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah usia 30-an tahun ke atas. Mendengar cerita firman Tuhan, mendengar firman Tuhan itu. Secara belak-belakan telah dipaparkan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita hidup dan apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam tantangan iman sebagai seorang Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kebenaran firman Tuhan itu memperbaharui kehidupan kita? Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya sebuah informasi lagi bagi kita. Kita sudah mendengar berkali-kali. Bagian ini pun juga mungkin sudah berkali-kali kita mendengar. Tetapi pertanyaannya adalah, dengan semua firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah sejauh manakah kebenaran firman Tuhan itu kita hidupi dan mengubah kehidupan kita? Mengubah cara pandang kita tentang Allah, tentang diri kita sendiri, dan tentang dunia. Jika kita tidak mengalami perubahan sama sekali, jangan-jangan kita keluar dari tempat ini malam ini, lalu kita pulang dan kita sudah melupakan ayat mana yang kita bahas malam ini. Mungkin karena nanti kita jalan dengan angin sepoi-sepoi, kita naik motor mungkin tiba-tiba hilang gitu ya. Hilang begitu aja, lalu besok ditanya, ya yang mana? Yang penting ada penyebutan kata Paulus dan Timotius, hanya itu yang diingat. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengajak kita, mendorong kita, berpegang teguhlah pada kebenaran firman Tuhan itu. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Bagi setiap kita anak-anak remaja yang masih anak-anak, belajarlah sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan itu. Sebab itulah pegangan kita di dalam menghadapi akhir-akhir zaman ini. Tuhan menolong kita, Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi kebenaran firman-Nya dan memampukan kita untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang kami renungkan sama-sama pada malam hari ini. Sungguh kebenaran firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini, Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, mampukan kami untuk boleh berdiri teguh. Tinggal tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Menghidupi kehidupan kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami berdasarkan standar kebenaran firman-Mu. Sehingga kami pun tidak ikut terseret di dalam kemerosotan moral yang terjadi di zaman kami ini ya Tuhan. Hamba-Mu selesai untuk berkata-kata, tetapi biarlah Engkau ya Allah Roh Kudus yang terus memaparkannya di dalam hati kami. Engkau yang terus menerangkannya di dalam hati kami. Sekiranya ada yang kurang dalam penyampaian hamba-Mu, mari Tuhan, Engkau yang terus memaparkannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.